Halo, selamat datang! Di episode kali ini kita mau coba menjelajahi sebuah dunia yang luar biasa luas, nggak kelihatan tapi ada di sekeliling kita setiap detik. Yap, kita akan belajar caranya berlayar di tempat yang sering disebut lautan informasi. Nah, buat perjalanan kita kali ini, panduannya kita ambil dari buku Information Science. Anggap aja buku ini tuh peta dan kompas kita, yang bakal kita butuhin banget buat menavigasi lautan data yang super kompleks ini. Oke, kita mulai dengan sebuah kutipan yang keren banget dari penulis James Gleick. Kita semua adalah pelanggan perpustakaan Babel sekarang, dan kita juga pustakawannya. Ini tuh pas banget menggambarkan peran ganda kita di zaman sekarang. Kita bukan cuma konsumen informasi, tapi kita juga ikut menciptakannya. Jadi, sebenarnya kita ini sekarang ada di mana sih? Yuk kita bedah lingkungan yang kita semua tinggali ini, sadar ataupun nggak sadar. Konsep kunci yang pertama adalah infosphere. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sebuah samudra digital raksasa tempat kita semua berenang setiap hari. Sebuah realitas baru yang isinya ya informasi. Nah, dari sinilah muncul cara hidup kita yang baru, yang disebut on-life. Ini adalah sebuah kondisi di mana dunia digital dan dunia fisik kita udah nyampur jadi satu. Udah nggak bisa dipisahin lagi. Jadi nggak ada lagi tuh istilah online atau offline. Kita ini ya on-life. Oke, kalau kita memang ada di lautan informasi, airnya ini terbuat dari apa sih sebenarnya? Mari kita coba urai satu persatu. Perjalanan dari sekadar fakta mentah sampai jadi pemahaman yang utuh, itu digambarkan dengan sempurna oleh hierarki DIKW. Kita mulai dari data, ya kan? Fakta-fakta acak. Lalu kita olah jadi informasi yang lebih bermakna. Informasi ini kemudian kita serap jadi pengetahuan. Dan puncaknya kita terapkan sebagai sebuah kebijaksanaan. Tapi, namanya juga samudra, nggak selamanya tenang. Ada badai, ada bahaya yang harus kita waspadai, dan jujur, ini bisa bikin kewalahan banget. Ini bukan cuma soal banyaknya informasi loh, tapi juga soal kualitas dan dampaknya ke kita. Jadi, apa sih konsekuensi nyatanya buat kita sehari-hari hidup di tengah arus informasi yang nggak ada habisnya ini? Gimana dampaknya buat Anda, buat saya, dan buat kita semua sebagai masyarakat? Buku ini mengidentifikasi beberapa patologi atau gampangnya penyakit yang kita semua hadapi. Mulai dari rasa lumpuh karena terlalu banyak pilihan informasi, sampai penyebaran berita bohong yang bisa merusak kepercayaan di masyarakat. Kita ambil contoh information overload atau beban informasi berlebih. Pernah nggak sih kalian lagi riset sesuatu, nggak sadar udah buka 50 tab di browser dan akhirnya malah jadi bingung sendiri? Nah, itulah saat dimana informasi yang harusnya membantu justru jadi penghalang. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita nggak pasrah gitu aja kok. Kita bisa belajar buat menavigasi perairan ini secara efektif. Kita semua bisa jadi pelaut yang lebih bijak di samudra informasi ini. Kuncinya ada di sini, mengembangkan literasi digital. Dan ini bukan cuma soal jago pakai komputer atau gadget ya. Ini lebih ke soal menumbuhkan pola pikir kritis untuk bisa berinteraksi dengan cerdas di dunia digital. Cara kita menilai informasi juga harus berevolusi. Kalau dulu mungkin cukup lihat satu sumber, sekarang udah nggak bisa. Kita perlu mempraktekkan pembacaan lateral. Maksudnya, kita sengaja keluar dari halaman yang kita baca. Lalu kita cari tahu, sumber lain ngomong apa tentang topik ini. Ini soal verifikasi dan mencari konteks, biar kita dapat gambaran yang utuh. Lalu, apa artinya ini semua buat masa depan kita? Apa sih peran kita sebenarnya di lanskap yang terus berubah ini? Peran kita itu bergeser. Kita bukan lagi cuma penjaga gerbang informasi. Menurut buku ini, kita semua menjadi kurator aktif dari infosphere itu sendiri. Artinya, kita secara aktif ikut membentuk dan mengelola arus informasi, bukan cuma pasif menerima. Seperti yang ditulis Floridi, ini adalah sebuah upaya kolaboratif. Kita semua punya tanggung jawab bersama untuk mengelola lautan makna ini. Ini bukan tugas yang bisa dikerjakan sendirian, tapi butuh kerjasama dari kita semua. Pada akhirnya, kita semua adalah navigator di lautan informasi yang maha luas ini. Tanggung jawab untuk memetakan jalur yang bijak ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita. Bagaimana Anda akan memilih untuk menavigasi perjalanan Anda?